semua yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema kita semua beruntung dengan caranya masing-masing. Masya Allah. Tapi sebelum kita lanjut mendengarkan tausiah dari guru-guru kita, akan ada video yang mau kita tonton bersama nih jamaah tentang sedekah tidak harus kaya. Seperti apa ya? Berikut tayangannya. Masya Allah, jamaah itu memang videonya itu seperti tamparan untuk kita semua supaya tidak selalu menunda-nunda kalau untuk bersedekah. Mohon izin ya Habib ya. Betul. Misalnya kita ngerasa kita masih punya 10.000 nanti aja sedekahnya pas 50.000. Jangan kayak gitu. Nah sekarang Saskia mau tanya sama Habib Usman, mohon izin Habib. Kadang ada orang yang hidupnya serba kekurangan tapi hatinya tuh kuat banget saat menghadapi ujian hidup. Mungkinkah itu juga bentuk keberuntungan yang Allah berikan? Mohon izin tausiahnya Habib. Ya akhir, Saskia, Ustaz Syam, Habib Abdullah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Keberuntungan hamba yang Allah Ta'ala berikan adalah nikmatnya. Yakni yang pertama adalah ketenangan dalam hati dan jiwanya. Dan sholatnya 5 waktu menghadap kepada Allah dengan jiwa yang tenang. Ini keberuntungan yang Allah Ta'ala berikan. Boleh jadi yang banyak followersnya, yang banyak hartanya, yang banyak mobilnya, yang rumahnya megah, yang hidupnya kelihatan dengan mata, kaya raya. Belum tentu mendapatkan keberuntungan dari Allah. Keberuntungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hakiki adalah jiwanya, hatinya tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengikuti aturan Allah dengan hati apa? Dengan hati yang tenang, jiwa yang tenang. Di dalamnya penuh cinta kepada Allah dan Rasulnya, menjalankan syariat agama dengan baik. Inilah yang dikatakan sesungguhnya yang beruntung. Tetapi kalau kita melihat seseorang yang dimana orang tersebut mengalami sebuah kesusahan dalam kehidupannya, atau ada masalah dalam keluarganya, ada masalah dalam anaknya, suaminya, istrinya, orang tuanya, Allah tidak akan membebani hamba, melainkan daripada kesanggupan hamba. La yukallifullahu nafsan illa us'aha. Oleh karena itu, ketika seorang hamba memiliki sebuah permasalahan, yakin Allah sebagai penolongnya. Allah yang menolongnya, Allah yang menolongnya, Allah yang menolongnya. Sentuh hati dan jiwa kita. Kita ini milik Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Yang ada di dalam langit, yang ada di dalam bumi adalah kepunyaan Allah. Ketika kita bergantung kepada Allah, niscaya indah, niscaya nikmat di dalamnya, niscaya penuh dengan kebaikan dan keberkahan. Oleh karena itu, keberuntungan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, keluarga kita, memiliki anak yang soleh, soleha, memiliki anak yang bertakwa kepada Allah, itu keberuntungan yang hakiki. Ini adalah keberuntungan yang dahsyat. Oleh karena itu, kembalilah kepada Allah, mencarilah ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap segala sesuatu apapun yang terjadi pada diri kita, maka sabarlah, sabarlah. Wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun ilal khashi'in. Jadikan sabar dan salat sebagai penolong kita, dan sungguhnya kita yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa hidup di muka bumi ini sebentar. Hidup di dunia ini saat. Oleh karena itu kumpulkanlah amal ibadah sebanyak-banyaknya, dekatkan diri kepada Allah, sujud, minta ampunan kepada Allah, beristighfar, sehingga apa? Sehingga Allah kabulkan doa kita dan Allah ampuni dosa-dosa kita. Amin, amin, rabbal alamin. Terima kasih banyak Habib. Boleh tepuk tangannya jamaah. Jamaah. Sekarang kita mau kasih kesempatan untuk orang-orang jamaah yang ada di sini untuk bertanya. Karena kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Yang mau bertanya boleh angkat tangannya Ibu. Iya, kayaknya di sini nih. Mohon izin ya Ibu. Silakan Ibu mau tanya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Dewi Yulianti. Saya dari Majelis Taklim Al-Hidayah, Kecamatan Cikajang, Kabupaten Garut. Izin bertanya Ustadz Syam. Boleh, sekarang kita ikut ke tengah deh, yuk. Sini dong, Biar nggak tengah, usah Bu. jauh-jauh. Silakan Ibu. Mau tanya apa Bu? Gini, saya suka iri tuh lihat. Waduh, Di awal udah saya suka iri gitu. Gak apa-apa, gak apa-apa. gak apa-apa, Kita di iri sini- yang diakui. Iya. Siap.
lihat suami orang tuh Waduh. kayaknya perhatian gitu, romantis gitu. Oh, sikapnya Iya, Ustadz. Sedangkan suami saya tuh kadang cuek gitu. Oh, cuek bebek gitu ya. Apa mungkin saya belum sadar kalau itu juga bentuk keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala? Oh, jadi misalnya ada suami ngelihat suami teman gitu ya, Iya, Bu ya. iya. Kok kayaknya romantis, apa ya begitu, nggak cuek bebek Iya. seperti suami ibu gitu. Mungkin apakah itu keberuntungan atau bagaimana, Ustaz? Bagaimana Pak Ustadz? Nah. Suami yang cuek, suami yang kurang perhatian. Ibu silahkan Bu, Masya Allah, terima kasih banyak. Masya Allah, izin ya Ustaz, Ustaz. terima kasih banyak tabe guru kami, Habib Utsman, Habib Abdullah, para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Suami yang cuek, suami yang tidak perhatian, suami yang aduh subhanallah, nih kenapa kok diem aja ya? Itu adalah laki-laki impian para perempuan jomblo. Wah, maksudnya Ustaz? Yang tidak punya suami pengen punya suami. Yang sudah punya suami tapi cuek pengen punya suami yang perhatian. Perhatian. Yang punya suami perhatian pengen punya suami yang kaya. Yang punya suami kaya raya pengen punya suami yang sehat. Kenapa? Kaya raya tapi penyakitan. Subhanallah, yang punya suami sehat pengen punya suami yang berilmu. Semua kepengen. La yashba' fid dunia. Tidak ada rasa puasnya kalau di dunia tuh. Sehingga Allah katakan di dalam Al-Quran. Ba'da qul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa zinah. وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. Ketahuilah kehidupan di dunia itu adalah permainan, pertunjukan, perbangga-banggaan, banyak-banyakan harta, banyak-banyakan anak. Maka kehidupan dunia maka akan dia rasakan tidak ada kepuasan. Maka isi hati ini dengan puas menjadi hamba Allah. Kalau punya pasangan membuatmu dekat kepada Allah, entah sifatnya cuek kah, perhatian kah, keras kah, yang penting membuatmu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah keberuntungan. Siapa contohnya? Asiyah binti Muzahim. Dia punya suami Fir'aun. Pengen disembah, pengen jadi Tuhan, mengaku Tuhan. Bahkan disebut dalam Al-Quran kisah-kisahnya. Ibu bayangin seluruh kejahatan, semua kejahatan itu ada pada Fir'aun. Pokoknya paling jahat di dunia ini, Fir'aun itu. Tapi apa? Istrinya menjadi orang yang dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Dijemur di tengah terik matahari, ditimpakan batu di atas badannya supaya keluar daripada agamanya. Subhanallah, bahkan ada riwayat mengatakan beliau sampai disalib. Subhanallah, karena cintanya kepada Allah bukan cinta pada suaminya. Ya Allah. Jadi kalau selama suaminya cuek tapi nggak pernah menghalangi ibu untuk sholat, nggak ngehalangin ibu untuk nutup aurat, itu masih suami terbaik itu. Masya Allah, memang manusia tuh maunya lagi dan lagi gitu ya Ustaz ya. Iya. Tapi itu disyukuri aja berarti. Mm-mm. Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz Sama-sama, Syam. Boleh Saski. tepuk tangannya jemaah. Masya Allah, jemaah. Sekarang kita mau kasih kesempatan untuk jamaah yang ada di studio untuk curhat. Karena kita masuk ke segmen Curhat Dong Ustadz. Iya, kami curhat. Yang mau curhat, angkat tangannya. Ini tadi udah, izin ya Ibu, aku ke sebelah sini. Ini ya Ibu, boleh? Mau curhat nggak Bu? Ya. Iya mau, silakan Ibu. Boleh ikut ke tengah Ibu. Sini Bu, boleh? Silahkan. Namun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Perkenalkan, Ibu, ya. nama saya Cucu Kurnaisi dari Al Hidayah Cikajang Garut. Tepuk tangannya dong jamaah. Sebelum Ibu bertanya, mohon izin untuk Habib Usman, Habib Abdullah untuk ikut ke tengah. Izin ya Habib. Silahkan Ibu mau tanya apa? Pak, anak Iya, saya Bu. Iya. ada rezekinya dikuliahkan 4, yang 3 tidak. Karena tidak mampu dari ekonominya. Oke. Aku bertanya.
Pertanyaannya apa Ibu? Apakah Pertanyaannya dosa? Apakah tidak? Oh, jadi misalnya Ibu kan punya anak Kiri. 7 gitu, tapi Ya. yang 4 itu kakak-kakaknya udah dikuliahin. Ya. Pas yang 3, qadarullah memang ekonominya kurang Ya. untuk mengkuliahkan 3 anak itu. Nah itu gimana? Apakah dosa? Apa dosa enggak Ibu? Ya. Itu adik-adik rasanya Sirik. gimana? Iya. Apa tadi apa? Rasanya apa adik-adik? Bilih iri gitu. Oh, jadi adik-adiknya ngerasa iri gitu sama kakak-kakaknya. Adiknya ngomong apa emang Bu ke kakak? Kenapa Ibu? Dipakai mic-nya Ibu. Iya. Ya, adik-adiknya ngomong apa Ibu emang? Apakah kamu akan dikuliahkan enggak gitu. Oh, maksudnya Gelisah. Iya. maksudnya adik-adiknya nanya sama Ibu. Coba Bu, sebentar Bu. Jadi adik-adiknya nanya sama Ibu, "Bu, aku Sama- dikuliahin enggak?" gitu. Iya. Iya gitu. Jadi apakah bagaimana itu dosa enggak? Oh, gitu. Mohon izin Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam wabarakatuh. Di sini aja warahmatullahi Ibu, kita mendengarkan. Iya, silahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ingat, ketika kita memiliki anak, berusahalah berlaku adil terhadap anak-anak kita. Adil tidak mungkin sama. Contoh, ketika seorang anak yang usianya SMA dengan anak yang SD, jajannya berbeda. Iya. Jajannya berbeda. Berbeda. Nggak mungkin anak SD dikasih jajan 150.000, anak SMA 150.000, nggak mungkin disamain. Iya, Anak betul. SD mungkin 20.000, anak SMA-nya 50.000 atau 70.000. Iya. Nah, ketika seorang anak Allah kasih rizkinya, bapak ibunya mampu. Anak pertama kuliah, anak kedua kuliah, anak ketiga kuliah, anak keempat kuliah. Iya. Tapi anak kelimanya Allah kasih kekurangan rizki, misalkan. Maka ibunya harus berkata kepada kakak-kakaknya yang sudah lulus kuliah, tolong bantu adik kamu. Karena alhamdulillah hari ini kamu dapat rizki, kamu bisa kuliah. Yang ini belum dapat, tolong dibantu. Tapi kalau misalkan tidak ada rizkinya, memang kagak ada rizkinya, memang lagi kehidupan susah, kakak-kakaknya juga nggak bekerja. Maka oleh karena itu adik-adik yang belum kuliah bersabarlah. Kerja dulu, kasih tahu adiknya, ayo kerja dulu, nanti kalau ada rezeki insya Allah kuliah. Atau misalkan sebaliknya, anak pertama lagi dalam keadaan susah, anak kedua susah, anak ketiga susah. Giliran ke anak keempat, kelima, keenam, ketujuh ada rezekinya bisa kuliah. Kan ini sebuah apa? Ini sebuah qadarullah yang Allah kasih rezekinya pada waktu anak keempat, kelima, keenam, ketujuh. Anak yang sebelumnya belum dapat rezeki. Oleh karena itu anak-anak yang lainnya bersabar. Dimanapun berada, segala sesuatunya orang tua pasti sayang sama anak. Nggak mungkin nggak. Anak, berbaktilah kamu terhadap orang tuamu. Dan orang tua pasti yang kasih yang terbaik kepada anaknya. Janganlah kalian berprasangka buruk. Jangan kalian berprasangka buruk. Maka terimalah segala sesuatunya dan carilah ridho daripada orang tuamu. Masya Allah. Tur Nah, nuhun Pak Ustaz. ya, mohon izin, Terima Hab- kasih. masih ada satu lagi Ibu, boleh ditambahkan Habib Abdullah. Iya. Ibu mau buru-buru aja nih, mau Siap. kemana sih Ibu? Masya Allah. Maka apa yang tadi disampaikan oleh guru kita Al Habib Utsman bin Yahya, bahwa setiap orang itu memiliki catatannya masing-masing. Kullu syai'in makdur. Apa yang telah ada di dunia ini semuanya telah ditentukan oleh Allah. Dan Allah nyatakan di dalam firman-firmannya, Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah yang menentukan, Allah yang memberikan kuasa. Jadi kita lagi ada duit itu ketentuannya Allah. Kita lagi nggak punya duit juga ketentuannya Allah. Si Fulan bisa kuliah itu ketentuannya Allah. Si Fulan nggak bisa kuliah juga ketentuannya Allah. Dan Allah telah menetapkan dengan Rahman dan Rahimnya, dengan rasa kasih dan pengasihnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai hamba kadang-kadang berontak, kadang-kadang nggak terima. Nah, makanya kita mendengarkan daripada ayat-ayatnya Allah, mendengarkan daripada apa yang disabdakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, agar diberikan ketenangan di dalam hati kita, di dalam Amin. menghadapi Amin. yang namanya kehidupan. Kehidupan. Karena kehidupan orang satu dengan yang lain berbeda, beda. Iya, Masya Allah, mungkin bisa jelas ya Ibu ya. Iya. Memang mungkin adik-adiknya masih belum cukup dewasa untuk menerima kenyataan. Mohon izin ya Habib ya, iya. Mungkin boleh ada pesan untuk adik-adik 3 orang di rumah atau dimanapun berada, nggak apa-apa Ibu, silahkan ke kamera. Mohon maaf adik-adik sekalian. Karena mama tidak mampu. Ya Allah, bukan berarti mama nggak mau gitu ya Iya. Bu ya.
Selamat sabar adik-adik sekalian. Ya Allah, sepertinya memang maksudnya ibu nih gugup misalnya mau ngomong iya ya Bu ya? Ya, gugup sekali. Enggak apa-apa dong, mudah-mudahan anak ibu nanti di rumah atau di mantan berada bisa mengerti ya keadaan Ya. ibu sama bapak ya. Jangan sedih-sedih lagi. Iya enggak? Enggak. Masya Allah. Nah jamaah jangan kemana-mana ya. Selain satu ini kita akan lanjut lagi tentang tema kita. Kita semua beruntung dengan caranya masing-masing. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, Alhamdulillah.